الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah. Nanti syifa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa idza hafaza juz mar'ah fa fi ba'd nusah wa idza bana nujuzul mar'ah ay dhahara wa 'adaha zawjuha bila darbin wa la hajri laha qawlihi laha attaki fil haqqi wajibi li 'alik wa alami anna nujuza muskitun lin nafaqati wal qasmi wa laysa syatmu li zawji min nujuz bal tastahiqu bihi ta'diba min az-zawji fil asah fala yarfa'uha ila al-qadi fa in abat ba'da wa'li illa nujuza hajaraha fi madja'iha wa huwa firashuha fala yudajiha fi wa hijranuha bil kalami haramun wa fi ma zada ala thalathati ayyam wa qala fi rawdah innahu fil hajar bi khairi udri syar'i wa illa fala tahrumu zayadatu ala thalatha fa in aqamat alayhi ay an-nujus bitakarrihi minha hajaraha wa daraba ta'diba laha wa in afda darbuha ila talafi wajibal uzmu wa yasqutu bin nujuzi qasmuha wa nafaqatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. وإذا خاف الزوج النزوز المرأة. Dalam pertemuan malam hari ini di dalam taklim kitab Fathul Qarib di dalam bab nikah, kita melanjutkan masih di dalam bab yang sama dari pertemuan minggu lalu, yakni bima ta'allaq fi ahkamil qasam wan nuzuz, apa-apa yang berhubungan dengan hukum-hukum al-qasm. Al-qasam yakni pembagian secara adil, dan juga an-nuzuz, membangkangnya seorang istri. Kemarin kewajiban al-qasam itu ada pada suami. Ya, al-qasam di sini kewajiban untuk membagi rata jatah menginap apabila seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Kemarin kita udah bahas, ya. Dan yang malam ini akan kita bahas ini adalah kewajiban atau bentuk daripada peringatan bagi seorang istri akan bahayanya membangkang kepada suaminya. Apa aja yang tersusun apabila ada seorang istri yang berani membangkang terhadap suaminya? Nah, ini perlu kita pelajarin apa yang disebutkan di dalam syariat, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'idhuhunna
wahjuruhunna wadribuhun. Apabila kalian takut atau menyangka daripada istri-istri kalian akan membangkang kepada kalian, apa pertama? Pertama di sini wa'iduhunna, wa'ad itu peringati, kasih peringatan, diceramai, kasih peringatan bahwa bahayanya seperti ini akan disebutkan. Kemudian habis itu tidak mempan, apa? Wahjuruhun, dihajar. Hajar di sini yakni ditinggalkan, dicuekin bahasanya. Tidak usah diajak ngomong, tidak usah tidur bareng. Kalau masih tidak mempan lagi, ini batasnya nanti ada batasannya juga. Tidak mempan lagi baru wadribuhun, pukul. Nah, seperti apa ketentuan-ketentuannya ini bakal dibahas di bab ini. Ya, itu ayat Al-Qur'annya. Tadi ayat Al-Qur'annya. Nah, ini perinciannya yang disusun daripada berbagai pendapat, yakni di dalam madhab Imam Syafi'i. Di sini beliau al-musannif menyebutkan wa idza khafa az-zawj, apabila khafa ay dhanna, ya, wallati takhafuna khafa, yakni khafa ini takut. Berarti sudah ada amarah, ada tanda-tanda bahwa seorang istri tadi mau membangkang atau ingin melakukan sesuatu yang membangkang kepada suaminya. Al-dhann atau sangkaan kuat bahwa si istri tadi ingin membangkang. Apa itu? Nuzuzul mar'ah, membangkangnya seorang istri. Wa fi ba'dhin nasakh, di dalam catatan kitab lain, wa idza bana, apabila sudah nampak. Beda ya. Kalau tadi nyangka, kalau ini nampak. Nuzuzul mar'ah ay dhahara nampak. Biduhur amaratihi, dengan nampaknya tanda-tanda membangkangnya. Fi'lan, dengan fi'il, pekerjaan. Contohnya ka'irad, menolak. Wa abus ini berpaling. Ya, wa khuruj min manzilihi bila udhur. Wa mana'ah lahu, dan keluar dari rumah tanpa udhur padahal sudah dicegah sama suaminya tidak boleh keluar rumah. Ada amarah. Ini berarti tanda-tanda nampak daripada perbuatan seorang istri yang bisa menyebabkan membangkang. Ya. Wa mana'ah lahu minal istimta' biha haitsu la udhur wa lam yakun tadallulan au qaulan ka an tujibuhu bi kalam khasyab. Ataupun mencegahnya seorang istri ketika mau diajak berhubungan intim atau mau di istimta' bersenang-senang oleh suaminya, dia mencegah, dia melarang, tidak mau tanpa udzur. Dan tidak ada dalil sama sekali, seperti misalnya apa, karena dia lagi sakit atau mungkin lagi apa keadaan capek dan lain-lain, tidak ada. Tanpa udzur, tanpa sebab, tanpa dalil. Nah, ini juga termasuk amarah, tanda-tanda seorang istri tadi nuzuz, membangkang. Ya, ataupun dengan kaulan, dengan ucapan. Seperti apa? Seperti menjawab panggilan suami dengan jawaban yang jelek, yang buruk. Ya, omongan-omongan kasar, omongan-omongan buruk. Ya, dipanggil, jawabnya dengan jawaban yang buruk atau jawaban yang jelek. Ya, apa yang pertama kita lakukan bagi suami? Wa'adhaha zaujaha, peringati oleh suaminya, yakni suaminya ini istihbaban, sunnah untuk memperingati. Apa itu? Zakaraha bil awaqib, diingatkan tentang akibat-akibat bahayanya seorang istri yang membangkang. Ya, bila hajar, jangan dihajar dulu. Dihajar di sini bukan dihajar ya. Dihajar di sini yakni ditolak atau dipisahkan atau ditahan untuk tidak ngajak ngobrol atau tidak tidur bareng satu kamar. Ya, walau dharab, jangan langsung dipukul. Nah, ini banyak. Nggak boleh. Haram. Ya, dipukul langsung haram. Kalau baru sekali.
Kalau baru sekali apa wa'adhaha, peringatin dulu. Ya. Fala yajuz kullu minhuma illa ba'dal ilm binuzuziha. Ya, enggak boleh dua-duanya, hajar enggak boleh, darab apalagi mukul enggak boleh kecuali sudah jelas-jelasan dia membangkang, benar-benar membangkang, udah ngotot. Ya, wa yahrum al-hajar fi hadhil halah in fawwata haqqan laha fil qasam. Enggak boleh juga kalau langsung dihajar di sini sampai haknya si istri hilang dalam bagian jatah kalau punya istri lebih dari 2 atau lebih dari 1 afwan. Wa illa fala yahrum li'anna al-wata' haqqahu. Kalau enggak ya enggak haram karena berhubungan intim itu haknya suami. Suami yang lebih berhak. Maksudnya gimana? Kalau suami minta untuk berhubungan atau ngajak untuk berhubungan intim, wajib bagi istri untuk memenuhinya apabila tidak ada udzur. Wajib. Kalau istri minta, tidak wajib bagi suami. Tuh yang dimaksud li'annahu haqqahu. Al-wada' haqqu zawj. Berhubungan intim itu haknya si suami. Ya. Contohnya apa? Contohnya kaqaulihi laha. Nah, ini contohnya diperingatinya kata-katanya seperti apa? Ini ittaqillah fil haqqil wajib li alaika. Bertakwalah kamu sama Allah akan hak-hak kewajibanmu kepadaku yang ada pada dirimu. Yakni wajib untuk apa? Yakni wahwa at-ta'ah wal mu'asyarah bil ma'ruf. Wajib untuk taat dan mu'asyarah berhubungan dengan baik. Ya. Wahdari al-uqubah, dan hati-hatilah akan bahayanya ancaman seorang istri yang membangkang kepada suaminya. Ya, wa'lami anna an-nuzuz muskit lin nafaqah wal qasd. Dan ketahuilah wahai istriku, ini harus kasih tahu bahwa yang namanya membangkang itu bisa menggugurkan kewajibanku memberikan nafkah kepadamu dan juga kewajibanku memberikan jatah kepadamu. Ya, wasairil mu'an, dan juga mu'an yang lainnya seperti kiswah, tempat pakaian, ya, wa nahwuha dan lain-lainnya. Kemudian wa yuhsin an yudhkar laha ma fi sahihain min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dianjurkan bagi suami kalau istrinya membangkang, istrinya tidak nurut, diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Sahihain Bukhari wa Muslim. Apa itu? Wa idza batatil mar'ah hajarah firaz zaujaha la'anathal malaika hatta tusbih. Apabila seorang wanita bermalam, yakni semalaman, dia mencegah suaminya untuk tidur bareng dengannya, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala semua melaknat istri tersebut sampai pagi. Itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi Tirmidzi, dan yang disebutkan di dalam hadis Imam Tirmidzi, apa itu? Ayyamam ra'atin batat wa zawjiha radhin anha dakhalatil jannah. Siapapun seorang istri yang mana dia bermalam sedangkan suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka istri tersebut akan masuk surga. Dan di dalam hadis lain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyumam ra'atin abasat fi wajhi zawjiha ja'at yaumal qiyamah muswaddatal wajh. Siapa orang istri yang cemberut atau berpaling wajahnya dari suaminya dengan perasaan benci atau marah atau kesal, maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang muswaddah, hitam. Waliyatubillah min dzalik. Ya. Walaisa syatam lizzut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa asyatam di sini, syatam di sini yakni apa? Menghina, mengejek. Mengejeknya seorang istri kepada suami, wal ida lahu bil lisan, atau ngata-ngatainya istri
kepada suami, au ghairihi atau selainnya, minan nuzuz, bukan termasuk membangkang. Bukan termasuk membangkang. Kalau ada istri ngecek-ngecek suaminya, atau ngata-ngatain dengan lisan atau selainnya pokoknya, itu bukan termasuk nuzuz. Maksudnya gimana? Si suami tidak bisa melakukan seperti urutan-urutan ini nanti. Lah terus gimana? Bal tastahik at-ta'dib. Maka yang berhak untuk dilakukan suaminya adalah ta'dib, mendidiknya. Kenapa? Karena nuzuz di sini sangkutannya sama hak suami. Paham? Paham ya? Sangkutannya sama haknya suami. Apa itu haknya suami? Mu'asyarah bil ma'ruf wa ta'ah. Suami berhak istri tersebut taat kepadanya selama apapun keadaannya. Itu. Selagi tidak mengajak dalam perbuatan yang haram. Ya. Wajib si istri untuk taat mahmakan keadaan apapun. Yang kedua, mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah berhubungan dengan baik. Nah, berarti ngatain atau menghina suami, mu'asyarah bil ma'ruf bukan jelas ya kan? Tapi maksud di sini mu'asyarah bil ma'ruf yakni apabila diundang. Wahai istriku, kalau dia jawab dengan jawaban menghina itu baru nuzuz. Tapi kalau cuma ngata-ngatain tok, ya bukan menolak atau undang dipanggil, jadi suaminya minta duluan, manggil duluan, terus dia ngata-ngatain. Enggak seperti itu. Cuman istrinya ngata-ngatain suaminya. Ini asam, dosa besar istrinya ngata-ngatain suaminya. Tapi berhak enggak suami untuk menuntut ini istri nuzuz, membangkang? Enggak. Cuman tastahik apa? Ta'dib, dididik, digembleng, kasih tahu, diajari akhlak seperti itu. Minazawj fil asah, dalam pendapat yang sahih, wala yarfa'uha ilal qadhi, tidak bisa suaminya langsung nuntut ke pengadilan. Oh, istri saya membangkang ini gini, tidak bisa. Li'anna dzalika yuksir baina zawjain faja'ala at-ta'dib min ghairi raf'i ilal qadhi. Karena ini sering terjadi antara suami istri. Ya. Seperti itu, dan bukan termasuk haknya si suami. Kemudian langkah yang kedua, nah ini fa'in abad, kalau menolak, sudah diperingatin, sudah dikasih hadis yang tadi, udah dikasih tahu bahayanya, sudah dikasih macam-macam, udah diceramai panjang moler, sudah sejam lebih, ya tetap dia abad membangkang, tetap nolak. Apa? Ba'dal wa'ad illan nuzuz, setelah diperingati kecuali tetap dia membangkang. Fa in tahaqqaq nuzuzuha bistimrariha 'ala nuzuz ba'da tadjir. Nah, maka di sini sudah tahaqqaq, jelas-jelasan ini si istri sudah membangkang, sudah dikasih tahu, sudah diperingatin, tetap aja. Nah, berarti kan tahaqqaq. Apa itu? Hajaroha, jawazan. Hajaroha yakni apa? Hajaroha tadi dipisah. Jawazan, hukumnya jawaz, bukan sunnah. Kalau tadi wa'adhoha sunnah, kalau hajaraha jawaz, boleh si suami pisah, tidak mau tidur bareng, pindah kamar. Ya, fi madja'iha wa huwa firas fala yudaji'uha fi, di tempat tidurnya, yakni kamarnya, dan tidak mengajak tidur bareng di dalam kamar tersebut. Pindah, entah dia istrinya disuruh pindah kamar lain atau suaminya yang pindah ke kamar lain. Nah, biwata au ghairih, ya, dengan berhubungan intim atau lainnya, ya. Wa hajara annaha bil kalam haram fi mazada ala salasa ayam. Nah, kalau menghajar, hajar itu tahu ya, mencegah atau mencuekin bahasanya, lebih dari 3 hari haram hukumnya. Boleh menghajar dengan kalam, nggak diajak ngomong sampai dia tobat, sampai dia balik, sampai dia mau taat lagi.
Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari tidak boleh. Ya, yang boleh apa? Yang boleh dalam madja tempat tidur, tinggal pisah, tidur depan, tidur belakang, pisahkan tempat tidur. Itu boleh hatta lebih dari 3 hari. Nah, sekarang masalah hajar nih. Wa kadza yahrum hajran ghairaha fawqa 3 ayyam in aujahahu wa lam yukallimahu hatta bisalam. Nah, sekarang hukum mencuekin saudara semuslim. Hukumnya gimana? Hukumnya kalau lebih dari 3 hari haram. Ya, ini sama ini tidak omong-omongan lebih dari 3 hari. Dengan catatan bertemu. Ya, ketika bertemu tidak mau salaman, tidak mau ucapkan salam sama sekali, neng-nengan. Lebih dari 3 hari haram. Ya, kecuali dengan sebab udzur syar'i. Nanti disebutkan sama Imam Nawawi ini udzur syar'inya apa. Ya, jadi mencuekin saudara semuslim tanpa sebab lebih dari 3 hari haram. Dengan catatan kalau ketemu terus 3 hari. Kalau enggak ya hatta sinin bertahun-tahun ya enggak apa-apa. Misalnya ini enggak suka sama si fulan, terus dia pergi, enggak ajak ngobrol, dia enggak ketemu lagi sampai berapa tahun. Kok ketemu? Pas enggak sempat ngucap salam atau enggak masalah. Kecuali kalau pas ketemu papasan ini. Nah, itu mulai dihitung lagi. Sampai 3 kali, berarti 3 kali pertemuan. Tidak mau mengucapkan salam, tidak mau ngobrol, ngajak ngomong, maka ini hukumnya haram kalau lebih dari 3 hari. Jelas ya? Jelas ya? Masalah hajar ya, mencuekin. Ini banyak terjadi kadang sesama saudara, kadang bapak sama anak, ya, kadang ibu sama anaknya, kadang anak sama paman, kadang sama kakek keluarga. Ini hukumnya haram, qat'an, jelas haram, tidak boleh. Ya, kecuali apa? Di sini sebutkan qala An-Nawawi, menyebutkan Imam Nawawi di Raudhah, di kitab Raudhah, innahu tahramul hajar fi dzalika fil hajar bighairi udzur syar'i, tanpa udzur syar'i. Seperti apa udzur syar'i? Kan hajara lahad nafsihi faqat aw lahu ma'a zajr al-ma'siyah, ataupun seperti contohnya dia hasud atau tidak sukanya karena dirinya sendiri, bukan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan syariat. Wa illa, kalau enggak berarti bersangkutan dengan syariat. Seperti apa? Kagasdi zajr al-ma'siyah aw raja' salahuddin, seperti bertujuan untuk menghalangi dirinya dari perbuatan maksiat. Ini aku ngobrol sama si fulan, ini aku bakal terjerumus dalam maksiat. Oh, kalau aku ajak ngomong akhirnya dekat, aku bisa maksiat. Hajar, tidak apa-apa. Hatta bertahun-tahun. Karena ini udzur syar'i. Ya, contohnya lagi apa? Karaja salahuddin. Seperti ada harapan dia bisa lebih baik, nyadar, kok orang tak ajak ngomong, aku udah diajak ngomong sama ini si fulan misalnya, kenapa? Oh, mungkin aku suka maksiat apa-apa. Akhirnya dia sadar, dia mau jadi lebih baik. Boleh. Itu hatta lebih dari 3 hari tidak apa-apa. Ada udzur syar'i. Seperti itu. Fala tahram az-ziyadah 'ala salasah. Maka kalau ada udzur tidak haram hatta lebih dari 3 hari. Ammal hajar salasah ayyam fa'aqal fala yahrum bal yajuz idza kana fi ghairil anbiya wal abawain. Kalau kurang dari 3 hari maka boleh, tidak apa-apa, tidak haram, kecuali kepada para nabi dan kedua orang tua. Kalau sama kedua orang tua hatta sehari haram. Hatta sehari tidak mau ajak ngobrol orang tuanya haram, dosa besar. Ayah. Kemudian udah langkah yang ketiga sekarang. Itu tadi masalah hajar ya. Langkah yang ketiga, fa'in aqamat alaih asarrat 'alan nuzul. Kok tetap udah dipisah ranjang, udah ndak diajak ngobrol, udah diperingatin tadi yang pertama, tetap langkah yang ketiga apa ini? Ba'dal hajar al-murattab,
alal wa'd bitikrarihi ay an-nuzuz minha hajaraha wa darabaha darba ta'dib laha. Kok sudah tetap dikasih tahu dihajar enggak mempan, dipisah ranjang enggak mempan, dicuekin enggak mempan, apa? Darabaha, pukul. Wah, ini KDRT atau apa? Enggak, bentar. Lihat dulu ini ketentuannya. Jangan langsung menganggap bahwa ajaran Rasulullah SAW, bahkan ini di Al-Quran ya, di Al-Quran tadi ya, wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji, kemudian apa? Wadribuhun di Al-Quran disebutkan loh. Jadi nggak boleh kita orang nyangka, oh berarti ini ngajari KDRT atau apa, kekerasan dalam rumah tangga. Enggak. Agama Islam di sini ngajarin buat tegas. Supaya apa? Supaya perempuan ini benar-benar mustaqimah, benar-benar lurus. Ya. Nih, lihat dulu mukulnya seperti apa? Perhatikan. Fayadrib biha bimindil malfuf. Nah, mukulnya boleh, tapi mukul dengan sesuatu yang lembut, seperti mindil, tisu yang dikual-kual pukul. Atau biyadihi, atau dengan tangannya. La bisaut, enggak boleh pakai cambuk. Ya, wala bi'asa, enggak boleh pakai tongkat. Wala yajuz darbuha 'alal wajh wal mahalik, dan enggak boleh mukul di wajah ataupun tempat-tempat yang berbahaya yang bisa menjadikan mati. Dadanya misalnya dipukul atau kemaluannya dan lain-lain, enggak boleh. Ya, allati yusra ad-darb biha ilal maut, yang kiranya kalau dipukul situ bisa membahayakan, bisa langsung mati. Ya, wa inna ma yajuz darbuha in afala fi dhanni. Satu lagi nih catatan. Boleh mukul juga dengan pukulan yang kayak tadi, enggak boleh yang kenceng, enggak boleh yang dengan alat ya, dengan tangannya, dan pukulan-pukulan ta'dib, dengan syarat apabila dia jelas-jelas menyangka atau yakin bahwa pukulannya itu bisa bermanfaat. Ya, wa illa, kalau enggak, fayahram li'annahu uqubah bila faidah. Kalau enggak, oh jelas ini tak gebuki, enggak bakal manfaat. Ya, maka haram hukumnya, jangan dipukul. Ya, apa? Karena kalian berarti menyiksa tanpa faidah. Enggak ada gunanya. Oh, sudah ngerti ini bakal dipukul kok enggak mempan. Ya, wal aula lahu al-afu. Nah, paling bagusnya gimana? Maafin aja, sabar. Ya, sabar sama istri itu pahalanya besar. Ya, tapi tetap enggak boleh kita orang bahasanya nurut atau lemah di hadapan istri. Dalam arti di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di Al-Qur'an disebutkan laki-laki itu lebih tinggi, lebih berkuasa daripada seorang wanita. Dalam hal-hal yang spesifik atau hal-hal yang penting, itu hak bagi suami untuk menentukan, bukan istri. Jadi wajib kita orang tahu bahwa yang namanya hak-hak seperti tadi ada batasan-batasannya. Nggak boleh langsung dimaafin berarti udah lemes, dah nurut aja sama istri. Istrinya ya, istrinya ini ya. Ini juga tidak dianjurkan. Kenapa kok tidak dianjurkan? Kenapa? Walaupun istrinya baik, masya Allah, benar, bagus. Tidak dianjurkan, kenapa? Karena di Al-Quran disebutkan tadi. Berarti menyalahi daripada kodrat. Itu saja. Lah, dari situ kita harus punya prinsip. Yang namanya seorang suami itu harus punya prinsip atau ketegasan di hadapan istrinya. Karena apa? Karena kalau yang merintah istri, suami kenapa, istri tidak tanggung jawab. Tapi kalau yang merintah suami, istri kenapa, suami tanggung jawab. Makanya ada nuzuz di sini.
Nanti yang diminta pertanggungjawaban bukan istri, tapi siapa? Suaminya. Iya apa ya? Betul enggak? Hah? Makanya itu sebab daripada kenapa kita harus tegas, harus mustaqimah, jalannya lurus kepada seorang istri, seperti itu. Kemudian faida afdal darbaha ila talaf. Kok sampai dipukuli, digebuki sampai dia talaf, hancur, maksudnya entah bonyok ya atau sampai meninggal, waliyadzubillah, bi an matat aw talifa syai' min a'dha'iha aw hawasiha. Sekiranya sampai mati atau sampai hilang anggota tubuhnya, sampai tangannya putus misalnya, atau kakinya putus, atau hidungnya putus ya, ataupun hawas panca inderanya ya, penglihatannya tidak bisa lihat, telinganya dipukul sampai akhirnya tuli dan lain-lain, gimana? Wajibal gharam, wajib ganti, nanti kena dihukum jinayah, ada dihukum jinayah, nanti ditentukan kod ataupun irish atau hukumah yakni ada pembahasannya nanti, seperti itu ya. Li'anna darb ta'dib masyrut bi salamatil akibah, karena pukulan yang ta'dib itu punya syarat-syaratnya apa? Salamatil akibah, keselamatan setelahnya. Setelah dipukul selamat, bukan malah setelah dipukul hancur. Itu yang namanya darbun ta'dib, pukulan dengan ta'dib. Kalau misal tidak mempan, dengan apa? Dengan apapun cara, dengan ancaman. Misalnya, oh ini kita tahu ini istri kita kalau dia gini, diancam gini dia takut. Nah, diancam. Jangan dipukul. Kalau kita tahu dipukul percuma, malah tambah rame, tambah ribut, jangan pakai pukulan. Itu tadi yang disebutkan seperti itu. Ya, dan ketahuilah walizauj, atas suami, ingat nih. Apa itu? Man'u zaujatihi min iyadah abawai wa min syuhud jinazatihima wa jinazah waladiha. Dan bagi seorang suami boleh, lihat nih haknya suami, boleh mencegah istrinya untuk mengunjungi atau tilik bahasanya ya, ayahnya, kedua orang tuanya yang sakit. Boleh, nggak boleh keluar. Bahkan menghadiri jenazahnya boleh dicegah. Atau anaknya boleh. Suami punya hak. Tapi lebih ahsannya ya jangan, tetap kita kasih izin, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bicara hak boleh. Kalau sampai dia ngelawan, tetap, ini suamiku edan, masa ayahku sakit aku nggak boleh jenguk. Dia keluar, hada nusus. Paham? Ini maksudnya seperti itu. Ini batasan-batasannya. Kenapa? Karena ada di zaman Rasulullah SAW hadis yang ma'ruf. Ini ceritanya, kisahnya ma'ruf banget. Ada seorang suami istri. Nah, seorang suami istri. Ketika ini istrinya Masya Allah salehah. Ya, dia tinggal di Korea atau di dekat rumah daripada orang tuanya. Berarti mertuanya suaminya, orang tua istrinya. Jarak berapa kampung toh? Ketika keluar, suaminya itu mau keluar kota, mau jihad atau mau perdagangan atau mau apa, pokoknya mau keluar kota. Izin sama istrinya, ngomong sama istrinya, pamitan, wahai istriku, ini aku mau keluar gini, jangan keluar rumah sama sekali. Jangan keluar rumah sama sekali. Iya, oke. Berangkat nih suami. Setelah beberapa waktu berangkat itu suami cari nafkah atau ikut jihad. Di dalam hadisnya itu dikabarin saudara perempuannya tadi, istrinya datang ke rumah istrinya, ngomong, wahai fulanah, ini abahmu sakit, abah sakit, orang tua kita sakit ini. Gimana? Jenguk. Aku tidak boleh keluar sama suamiku. Kata istrinya, masa enggak boleh, ini abahmu sakit nih, sakarat ini, udah mau mati ya, nazak. Akhirnya sampai ini bingung, lapor ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada adik saya perempuan, dia enggak mau ngunjungin atau enggak mau jenguk orang tuanya,
karena sebab dilarang sama suaminya untuk tidak keluar rumah. Jawabnya Rasulullah apa? Ikutin. Satu kali. Terus sudah sakarat besoknya meninggal. Dikabarin meninggal, ini udah meninggal wahai Rasulullah. Datangnya, aku tidak boleh keluar. Ngomong lagi sama hatta meninggal, tidak boleh turutin apa kata suami. Ini suaminya apa her? Tidak ngerti. Ya kalau tahu mungkin diizinkan. Ya, suaminya tidak ngerti, masih di luar kota. Zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada video call. Ya, tidak ngerti sama sekali. Udah sampai meninggal, sampai dikubur. Wah, istrinya udah anteng nurut. Balik ke situ, suaminya tahu. Setelah itu diberi kabar. Kalau orang tuanya tadi ketika masuk di alam kubur diampuni dosa-dosanya karena sebab ketaatan anaknya itu kepada suaminya. Masya Allah, bisa diampuni dosa-dosanya gara-gara istrinya tadi, anak perempuannya taat sama suaminya. Sampai segitunya. Masya Allah. Nah, itu makanya yang namanya ketaatan itu wajib makan, walaupun seperti apa keadaannya. Wa tasqut bin nuzus gasmuha wa nafaqatuha. Kalau membangkang maka gugur, tidak wajib bagi suami untuk memberi nafkah dan bagian jatah nginep apabila istri lebih dari satu. Seperti itu. Ya, itu permasalahan daripada an-nuzuz. Wallahu a'lam. Pertemuan akan datang kita masuk fi ahkamil khuluq. Ya, masalah cerai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atarafna bi atarafna wa anna la asrafna la la asrafna fatub لكل حوبة واستر لنا العورات ومن واغفر ربي ومولودنا والأهل وسائر الخلان وقللهم فرسولنا الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي